Penetapan 9 tersangka ini dilakukan setelah polisi memeriksa 34 orang lebih yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Badrut Tanam, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Desa Campor, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Korban yang masih berusia 15 tahun tersebut kemudian meninggal dunia di puskesmas setempat setelah dianiaya para santri seniornya di salah satu ruangan pondok pesantren. Dari 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya langsung ditahan di sel tahanan Mapolres Bangkalan. Sementara 4 orang lainnya dititipkan ke panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena keempat orang tersebut yang masih di bawah 17 tahun berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan kasus penganiayaan ini dilatar belakangi dugaan pencurian oleh korban. Selama proses penyelidikan dan klarifikasi dugaan pencurian ini terhadap korban, sejumlah santri senior emosi karena korban dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Meski sudah ada 9 orang santri senior yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi masih terus mendalami kasus ini yang memungkinkan adanya penambahan tersangka lain. Penganiayaan santri atas nama korban inisial BT, ini seorang anak ya. Dan kita sudah tetapkan dan sudah kita tahan juga, tetapkan 5 tersangka dan sudah kita tahan 5-nya itu, dan 4 ABH. ABH ini anak berhadapan dengan hukum, dan 4 orang ini juga sudah kita taruh di panti rehab di Dinas Sosial Provinsi Jatim. Jadi total itu 9 ya, 9. Jadi dugaan ke-9 orang ini pelaku menganiaya juniornya karena dianggap juniornya ini mengambil sesuatu barang milik kawannya, dan pelaku ini sebagai seniornya ingin membuat ngaku dari korban ini, namun mungkin ada jawaban yang kurang pas, dilakukanlah penganiayaan itu yang terjadi pada tanggal 7 seperti itu. 9 tersangka dari apa saja, dan santri semua atau ada santri? Jadi ada 5 tersangka dan 4 anak berhadapan dengan hukum. Jadi seperti itu. Pihak kepolisian pun menghimbau agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri jika ada dugaan tindak pidana termasuk di lingkungan pondok pesantren guna menghindari insiden serupa terulang kembali. Dari Bangkalan, Jos Sandi melaporkan.